Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi untuk anak kelas 11 MIPA sampai 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke teori kinetik gas. Dan sebelumnya, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa agar semua berjalan lancar dan berhasil baik untuk kita semua. Doa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, untuk teori kinetik gas. Langsung saja kita mulai. Untuk teori kinetik gas, kita bicara tentang gas ideal di sini. Nah, gas ideal punya sifat seperti ini, sifat gas ideal. Maksudnya ideal itu apa? Ideal ya ideal menurut kita yang belajar. Padahal sejatinya atau senyatanya atau gas murni atau gas yang aslinya tidak punya sifat seperti yang ada di yang akan kita pelajari ini. Karena apa? Agar mudah kita pelajari, maka diidealkan menurut kita yang belajar begitu. Baik, sifat gas ideal yang pertama, partikel gas itu merupakan bola pecah yang keras. Jadi partikel gas itu dianggap merupakan bentuk bola pecah yang keras. Jadi bola yang utuh, tidak berongga, dan keras. Seperti kalau kalian main olahraga tolak peluru, nah semacam itulah partikel gas. Seperti bola besi saat kalian main tolak peluru. Tapi ukurannya jelas nanti akan dilihat. Kemudian tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik menarik antar partikelnya. Jadi antar partikel tidak ada interaksi atau tidak gaya tarik menarik antar partikelnya. Dan berikutnya, jika dibandingkan dengan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Karena partikel gas itu ukuran sangat kecil dibanding ukuran ruangnya. Maka ukuran partikel gas bisa diabaikan atau dianggap ya bisa tidak diperhitungkan gitu. Kemudian antar partikel dan juga partikel dengan dinding kalau pertumbukan itu adalah bersifat lenting sempurna. Kalian masih ingat kata dengan apa syaratnya kalau lenting sempurna? Dan partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Dan berikutnya, partikel gas bergerak secara acak ke arah. Itu disebut dengan gerak Brown. Itu sifat gas ideal. Kemudian berlaku hukum Newton tentang gerak. Jadi partikel gas itu taat atau tunduk pada hukum Newton tentang gerak. Yaitu bisa FMA namanya begitu. Ini sifat-sifat gas ideal. Nah, sebenarnya dengan kalimat-kalimat yang berbeda, mungkin kalau kalian baca di referensi yang lain, itu ada kalimat dengan sedikit berbeda, tapi intinya seperti ini, sifat gas ideal. Baik, kita lanjutkan untuk bagian berikutnya. Tekanan oleh partikel gas. Akibat kecepatan gerak dan tumbukan antara partikel dan partikel dengan dinding wadah, itu melalui tekanan. Jadi, kalau ada ruangan, kemudian partikel bergerak ke searah, maka partikel itu memberikan tekanan pada ruangan atau pada wadahnya. Dengan rumus P sama dengan NMV kuadrat per 3V atau sepertiga NMV kuadrat per V. Di mana V kecil adalah kecepatan, V besar adalah volume, M adalah massa, N banyaknya partikel. Karena banyak partikel kalikan massa per volume, itu sama saja dengan ini adalah massa seluruhnya per volume, berarti sama dengan massa jenis atau rho. Sehingga bisa dari persamaan di sini, kalau Nm per V ini adalah rho, maka persamaan P sama dengan bisa ditulis menjadi sepertiga rho V kuadrat. Paham ya? Itu. Ini karena Nm P itu sama dengan rho, maka tekanan di sini Nm ini sama dengan rho, maka sepertiga rho V kuadrat. Kemudian kita paham bahwa energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Maka kalau di sini adalah mv kuadrat, itu berarti nilainya sama dengan 2 EK. Jadi kalau 2 EK ini 2 kali setengah mv kuadrat, berarti mv kuadrat. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi misalkan 2/3 N EK per V. Atau PV sama dengan 2/3 N EK. Seperti ini. Ini persamaannya. Jadi tekanan bisa rumusnya seperti ini. Dan dipahami. Ini runtutannya. Dari setengah mv kuadrat adalah EK, maka kalau mv kuadrat atau
utuh atau 1 MVK berarti 2 EK. Maka persamaan menjadi 2 NEK per 3V atau PV 2 per 3 NEK. Semoga bisa difahami. Berikutnya, ini keterangannya saja, N jumlah partikel, M massa partikel gas dalam kilogram, V kecepatan gerak partikel gas sama meter per sekon, V besar, ini adalah, maaf, ini volume gas, maaf, ini V ini volume gas. Volume gas, satunya meter kubik. Kemudian energi, energi. Wah, ini tulisannya loncat-loncat nih. Energi kinetik gas, satunya adalah joule. Ini kebalik-balik. Energi kinetik gas, satunya joule, kemudian tekanan partikel gas. Jadi ini tulisannya tekanan partikel adalah Newton per meter persegi. Jadi satuan meter kubik di volume. Ini volume gas. Kemudian kinetik satunya joule, tekanan partikel gas adalah Newton per meter persegi. Mohon maaf ini kemarin setahu saya ini sudah benar, tapi ini ternyata loncat-loncat ketikanya. Mohon difahami. Berikutnya, persamaan umum gas ideal. Gas ideal punya persamaan umum PV-NRT. Dan diketahui bahwa N jumlah mol adalah banyak partikel dibandingkan bilangan Avogadro atau N per Na. Bisa sama dengan massa per massa relatif molekul. Dan diketahui bahwa R per Na sama dengan K. Sehingga kalau kita tulis, maka dari sini ini bisa sama PV adalah N per Na. R kali T, maka R per Na adalah K, maka menjadi PV-NRT bisa sama dengan PV-NKT, N besar kali K kali T. Karena ada ini, R adalah tepaan umum gas ideal, nilainya sekian, 8,314 Joule per mol Kelvin, Na bilangan Avogadro nilai 6,021023 partikel per mol, ketetapan Boltzmann 1,38 10 23 Joule per Kelvin, T suhu mutlak dalam Kelvin. Ingat, kita bicara gas sebenarnya harus mutlak dalam Kelvin. M massa gas, MR massa relatif molekul gas, atau kalau dibilang mungkin disebut berat molekul, gitu. Berikutnya, dari persamaan PV NKT dan PV 2 per 3 NEK itu bisa diperoleh ini sama-sama PV. Ini PV, ini juga PV, berarti NKT ini sama dengan 2 per 3 NEK. Karena sama-sama PV, ini juga PV, ini PV. Sehingga EK 3 per 2 KT. Jadi, energi kinetik partikel gas tergantung dari suhu mutlak gas. Karena EK setengah mv kuadrat dan EK 3 per 2 KT, maka diperoleh V kuadrat 3 KT per M. Dan kecepatan rata-rata molekul atau kecepatan rata-rata partikel gas sama dengan akar V kuadrat. Berarti Rm sama dengan akar 3 KT per M. Kalau KT per M diubah menjadi R per MR, maka Rm sama dengan 3 RT per MR. Sehingga bisa diubah juga Vrm adalah 3P per rho. Itu kalau kita gunakan persamaan-persamaan yang terdahulu, akhirnya dimulai persamaan-persamaan seperti ini. VRMS adalah root mean square. Jadi akar rata-rata dari kuadrat itu. Kemudian dari persamaan PV NRT dan PV NKT itu diperoleh bahwa PV per T itu bisa N kali R, N kecil kali R, bisa N besar kali K. Nah, nilai N kali R dan N kali K ini konstan, berarti PV per T konstan. Apa maksudnya konstan? Artinya dalam setiap proses nilai perkalian PV dibanding dengan T ini, perkalian tekanan dengan volume dengan suhu mutlak itu selalu tetap nilainya atau konstan. Sehingga bisa ditulis P1 tekanan awal kali volume awal per suhu mutlak awal sama dengan tekanan akhir kali volume akhir per suhu mutlak akhir. Inilah yang dimaksud dengan hukum Boyle-Galuzak. Kalau mengalami proses isotermik, yaitu proses yang dalam gas pada suhu tetap itu berlaku apa? Suhu tetap berarti T-nya ini sama, maka bisa dibagi dengan T. Maka tinggal P1, V1 sampai P2, V2. Inilah hukum Boyle. Kalau prosesnya isobarik atau tekanan tetap, berarti P1 dan P2 sama, berarti P-nya bisa dibagi. Maka berlaku V1 per T dan V2 per T2. Inilah hukum Charles. Tapi pada proses isokorik atau volume yang tetap, jadi V1 sama dengan
P2 atau P ini P, berarti V-nya bisa dibagi, maka berlaku P1 per T1 dan P2 per T2, yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, secara umum yang kita pahami adalah ini, hukum Boyle-Gay-Lussac itu biasanya. Contoh soal, 1. Kenapa pada tabung spray parfum, tabung spray obat nyamuk ada tulisan jangan dekatkan pada api? Jelaskan. Nah, kalau kalian ingat tulisan itu di tabung parfum spray, tabung obat nyamuk spray, dan tabung yang ada bisa kita tekan langsung keluar cairannya, itu pasti ada tulisan jangan dekatkan pada api. Karena apa? Kalau tabung dekatkan api, tugas dalam tabung naik, sehingga kecepatan gerak partikel bertambah. Ingat, RM adalah akar 3 kali per M. Berarti kalau suhunya naik, V-nya akan naik. Akibatnya genetik makin besar karena E adalah setengah MV kuadrat. Karena EK-nya makin besar, kianya gas dalam tabung makin, tekanan gas dalam tabung makin besar. Karena PV adalah 2 per 3 NEK. Atau P sama dengan 2 per 3 NEK per V. Nah, kalau dinding tabung tidak kuat menahan tekanan, bisa meledak. Inilah kenapa ada tulisan jangan dekatkan pada api. Runtutannya seperti ini prosesnya. Suhunya dekat api, suhunya naik, kecepatan gerak partikel makin besar, energinya makin besar, berarti tekanannya juga akan makin besar. Dinding tidak kuat, akhirnya terjadi ledakan. Gitu. Soal nomor 2. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volunya 3,2 liter. Jawabannya pada kondisi 1, V-nya 4L, P-nya 1,5 atmosfer, T-nya 27 plus 27, ingat dalam Kelvin, 300 Kelvin. Kondisi kedua, V-nya adalah 3,2 liter, T-nya 47 plus 27 Kelvin, 320 Kelvin. Dan P2, masukkan angkanya, P1 per T1, P2 per T2. 1,5 kali 4 per 3 itu sama dengan P2 kali 3,2 per 320. Akhirnya P2-nya ketemu 2 atmosfer. Itu. Soal ketiga, gas helium sebanyak 16 gram volume 5 liter dan tekanan 2 kali 10⁻²⁴ Pascal. Jika R sama 8,31 Joule per mol Kelvin, maka suhu gas tersebut. Diketahui masanya sekian, volumenya sekian, tekanannya sekian, R-nya sekian. Ditanya T-nya, PV NRT. Sehingga di sini P-nya 2, cepat 2, P-nya 5, cepat 3. N-nya adalah 16 per 4. Gas helium. Gas helium itu masanya 16 gram, nomor masanya atau berat molekulnya adalah 4 kan gitu. Berarti ini adalah N-nya diganti dengan M per MR. Pakai rumus ini M per MR kali 831 kali T, maka T-nya 0,03 Kelvin. Begitu. Soal nomor 4. Sebuah tangki yang volume 50 liter mengandung 3 mol gas monoatomik. Jika energi kinetik rata-rata yang dimiliki setiap gas adalah 8,25 Joule, tentukan besar tekanan gas dalam tangki. Diketahui ini P-nya, jumlah molnya sekian, EK sekian. Ditanya P-nya. PV adalah 2 per 3 NEK. Maka P kali 5/2 sama 2 per 3 kali N-nya adalah 3 kali 6,0223. Ingat, N kecil adalah N per NA, maka N besar adalah N kali NA. Ini, N kecil kali NA. EK-nya ini, diperoleh P-nya adalah sekian, berarti sama dengan 2 kali 10⁵ Pascal. Jawabannya. Jadi N ini berubah menjadi apa? N kecil kali NA, bilangan Avogadro. Ini bilangan Avogadro-nya. Nomor 5. Dalam ruangan tertutup terdapat gas yang tekanannya 3,295 Newton per meter kubik. Jika massa jenis gas tersebut adalah 6 kg per meter kubik, berapa kecepatan efektif tiap partikel gas tersebut? P-nya sekian, Rho-nya sekian, VRF-nya berapa? Ingat, VRF adalah akar 3P per Rho. P-nya
3,2 angka 3 ini kali 3,2 kan 5/6. Berarti hasilnya 400 meter per sekon. Begitu. Dan nomor 4, energi dalam gas. Kita mulai dari jumlah seluruh komponen energi yang dimiliki gas merupakan derajat kebebasan atau F. Jumlah seluruh komponen energi yang dimiliki gas merupakan derajat kebebasan. Kalau jumlah seluruh energi yang dimiliki gas ideal disebut dengan energi dalam atau U. Sehingga kalau derajat kebebasan F, maka U-nya adalah F kali setengah NKT. Nah, itu tergantung F-nya ini berapa. Kalau gas monoatomik, derajat kebebasan hanya ada 3. Kenapa ada 3? Karena dia hanya bergerak translasi saja. Berarti dia punya gerak translasi arah sumbu X, gerak translasi arah sumbu Y, gerak translasi arah sumbu Z. Berarti punya 3 EK. EK X setengah MV E kuadrat, arah sumbu Y setengah MV Y kuadrat, arah sumbu Z setengah MV Z kuadrat. Sehingga punya 3 derajat kebebasan. Karena komponen energinya ada 3, EKX, EKY, EKZ. Berarti 3, maka U-nya menjadi 3/2 NKT. Ini 3 ini derajat kebebasan F-nya. Untuk gas diatomik pada suhu rendah itu sekitar 300 Kelvin ke bawah, itu bahwa gas diatomik yang punya 2 atom atau lebih itu derajat kebebasan juga 3, karena dia hanya punya gerak translasi saja, yaitu arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Berarti hanya punya EKX, EKY, dan EKZ. Maka F-nya 3, maka U-nya 3/2 NKT. Sedang gas diatomik pada suhu sedang, itu di samping gerak translasi, dia juga punya gerak rotasi. Nah, gerak rotasi itu yang gerak translasi kan punya 3 komponen jelas. EKX, EKY, EKZ. Nah, gerak translasi punya 2 energi, punya 2 komponen, yaitu apa? Komponennya geraknya sumbu. Misalnya ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka yang sumbu X, sumbu Y itu kan geraknya begini. Jadi gerak melingkar vertikal. Jadi ini X dan Y ini satu derajat kebebasan. Kemudian satu komponen, maka yang Z adalah melingkar horizontal. Berarti ada 1 komponen. Berarti yang translasi ada 3 komponen, yang rotasi ada 2 komponen. Maka derajat kebebasan ada 5. Maka U-nya 5/2 NKT. Nah, pada suhu tinggi atau kalau suhu sedang itu 500 sampai 300, kalau suhu tinggi itu sekitar 1000 ke atas itu. Itu yang kena translasi juga rotasi, itu juga ada vibrasi. Jadi di samping geser, itu dia juga berotasi, berputar begitu, juga bergetar. Nah, saat bergetar dia punya energi kinetik vibrasi dan energi potensial vibrasi. Sehingga ada translasinya 3, rotasinya 2, vibrasinya ada 2, maka punya 7 derajat kebebasan, sehingga U-nya 7/2 NKT. Begitu yang dimaksud dengan energi dalam. Jadi jumlah komponen energi yang dimiliki gas itu paling besar adalah 7. Sehingga energi dalamnya itu derajat kebebasan ada 7, itu maksimal. Hati-hati, saya pernah baca soal di LKS khususnya itu derajat kebebasan bisa lebih dari 7. Nah, itu yang salah konsep. Gitu. Nah, ini ada soalnya. Suatu gas monoatomik memiliki energi dalam 6 kJ dan berada pada suhu 200 derajat Celcius. Tentukan banyak mol gas tersebut. Kita U-nya adalah 6 kJ atau 6.000 Joule, R-nya 831,314 Joule per mol Kelvin, T-nya 27 tambah 203 berarti 300 Kelvin. Ditanya N, pembahasan. Untuk menentukan banyak mol gas monoatomik tersebut, gunakan persamaan energi dalam gas ideal untuk gas monoatomik. Nah, ini gas monoatomik. Berarti U-nya 3/2 nRT. Maka N-nya 2U/3RT. Berarti 1,6 mol. Ini. Ini kan dengan energi dalam. Nah, saya kira itu kan dengan teori kinetik gas ini. Semoga kalian bisa pahami. Untuk kalian persiapan diri sebaik-baiknya, silakan kalian pelajari selanjutnya adalah tentang termodinamika. Nah, untuk itu jangan lupa kemudian kalian kerjakan soal di kuisnya. Semoga kalian bisa mengerjakan secara baik. Kalau ada kesulitan bisa saja beri ke saya.
dan semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Sekian, selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.